Seringkali, pikiran kita mencari kambing hitam di luar diri kita, sebagai alasan atas ketidakbahagiaan kita. Tapi, jika kita melihat lebih dalam, banyak masalah hidup yang sebenarnya diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Berikut adalah 7 poin dari buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle yang layak kita renungkan. Pertama, kamu bukanlah pikiran. Waspadalah terhadap apa yang kamu pikirkan. Penyebab ketidakbahagiaan yang utama, bukan dari situasi yang terjadi, tetapi pemikiran kita tentang situasi tersebut. Ini sebabnya kita harus selalu sadar dengan apa yang kita pikirkan. Situasi itu selalu netral. Situasi itu menjadi baik atau buruk karena pikiran kita, karena penilaian kita sendiri. Kita harus menjadi lebih sadar dan waspada terhadap persepsi kita sendiri. Kedua, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, hanya ada saat ini. Stres muncul karena kita tidak mau ada di sini dan di saat ini. Pikiran selalu berada di tempat lain, entah di masa lalu atau di masa depan. Endapkan dalam-dalam bahwa hanya saat ini yang kita miliki. Begitu kita menghargai saat ini, semua ketidakbahagiaan dan kesulitan mulai hilang perlahan-lahan. Dan hidup mulai mengalir dengan kemudahan dan kebahagiaan. 3. Kenali perbedaan antara hidup dan situasi hidup. Hidup akan memberi kita situasi dan pengalaman apapun yang paling membantu untuk evolusi kesadaran kita. Apapun situasi yang dibawa oleh kehidupan di saat ini, terimalah seperti Anda sendiri yang telah memilihnya. Karena memang kita membutuhkannya untuk naik kelas. Karena apapun yang kita tolak, akan terus datang kembali. Sampai kita bersedia menerimanya sebagai bagian dari pembelajaran dan pertumbuhan kita. 4. Sadar terhadap pain body. Pain body adalah penderitaan emosional yang terus hadir. Contohnya ketika kita baru putus dengan pasangan, kita terus-menerus merasakan sakit yang diakibatkan putus ini. Dan biasanya kita terus mengidentifikasikan diri kita dengan rasa sakit ini. Pain body ini menjadi semakin penting, karena memberikan kita identitas diri. Seperti, saya sakit hati. Saya adalah orang yang mengalami kehilangan dan lainnya. Kita tidak bisa melawan pain body. Karena itu akan menyebabkan konflik internal dan rasa sakit lagi. Cukup kita mengamatinya. Dengan mengamatinya, itu berarti kita telah menerima saat ini. Dan sebenarnya, pain body adalah bayangan dari ego kita, yang sebenarnya takut dengan sinar kesadaran kita. Ia takut ditemukan, karena begitu ia disinari, ia mulai menghilang. 5. Perhatikan batin kita di dalam. Kita mendapatkan apapun dalam hidup ini, yang mencerminkan apa yang ada di dalam diri kita. Jika yang di dalam itu sudah baik, maka yang di luar pun akan membaik dengan sendirinya. Seringkali kita lebih ingin mengubah dan memperbaiki realita kita, dunia yang kita lihat. Padahal sebenarnya, jika kita memperbaiki apa yang ada di dalam, itu dengan sendirinya mengubah yang di luar. Jadi, dunia ini sebenarnya adalah cerminan diri kita. Jika dunia atau realita kita tidak menyenangkan dan penuh dengan hal-hal negatif, mungkin di dalam diri kitalah yang perlu dibereskan terlebih dahulu. 6. Jatuhkan hal-hal negatif.
Begitu kita telah mengidentifikasikan diri kita dengan hal-hal negatif, kita tidak ingin melepaskannya. Secara tidak sadar, kita tidak ingin perubahan positif, karena itu akan menentang identitas kita sebagai seseorang yang depresif, pemarah dan lain-lain. Yang kemudian, kita sendiri yang mengabaikan semua hal yang positif yang terjadi pada kita. Cobalah lihat dan sadari saat diri kita mengeluh. Baik di pikiran atau melalui kata-kata. Ketika kita mengeluh, itu sebenarnya kita sedang menolak apa yang terjadi saat ini. Yang secara tidak sadar membawa energi negatif. Ketika kita komplain, kita menjadikan diri kita victim. Dan banyak orang yang bahkan tidak mempunyai keyakinan bahwa kita bisa memilih dan menjatuhkan hal-hal negatif tersebut. 7. Perhatikan dan terimalah saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup, terima dulu baru lakukan tindakan. Terima seperti kamu telah memilihnya sendiri. Bekerja samalah dengannya, bukan bertarung dengannya. Inilah yang akan mengubah hidup kita. Begitu kita berhenti menghakimi situasi, kita bebas dari penjara pikiran dan masuk ke kesadaran. Pada akhirnya, bersyukur untuk setiap momen dan merasa berkecukupan adalah kemakmuran yang sesungguhnya.